Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yohana Rataningrum, mahasiswa UB BJJ Jakarta dengan NIM 877951005. Kali ini saya akan mempraktikkan mengenai jenis dan zat pada bahan makanan. Selanjutnya, saya akan mengelompokkan bahan makanan sesuai dengan zat gizinya. Ada kelompok karbohidrat, kelompok lemak, kelompok protein, dan kelompok vitamin. Dari beberapa bahan yang sudah saya kumpulkan, akan saya klasifikasikan sesuai dengan kelompoknya tadi. Berikut bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Selanjutnya, saya akan mengklasifikasikan sesuai dengan zat gizi atau kelompok-kelompoknya masing-masing. Yang pertama, di sini ada karbohidrat. Di sini saya sudah menyiapkan ada beberapa jenis bahan yang mengandung karbohidrat. Yang pertama, ada beras, kemudian ada buah pisang, kemudian ada ubi, ada juga kentang, kemudian ada tepung, ada juga jagung. Ini adalah bagian dari kelompok karbohidrat. Selanjutnya, kelompok protein. Kelompok protein yang saya dapatkan di sini ada kacang-kacangan, kemudian ada juga tahu, ada tempe, dan juga telur. Ini termasuk kelompok protein. Selanjutnya ada kelompok vitamin. Kelompok vitamin di sini banyak sekali variasinya ternyata yang saya dapatkan. Dari mulai wortel, kemudian ada tomat, ada buah anggur, ada pepaya, ada buncis, kemudian sayur-sayuran seperti bayam. Di sini ada kangkung, kemudian ada seledri, ada daun pepaya, ada cabai, kemudian ada terong juga, ada labu, kemudian ada kacang panjang, ada brokoli, ada timun, kemudian ada toge atau cambah, kemudian ada sawi. Selanjutnya kita bergerak ke kelompok lemak. Di kelompok lemak ini saya mendapatkan ada 5 jenis yang sudah saya kumpulkan. Yang pertama ada santan, kemudian ada minyak, yang ketiga ada margarin, kemudian yang keempat ada susu, yang kelima adalah kemiri. Ini adalah bahan-bahan yang sudah saya kelompokkan dan klasifikasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dari karbohidrat, protein, vitamin, dan juga lemak. Baik, dari praktik yang saya lakukan, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang tercantum dalam praktikum IPA terkait jenis dan zat bahan makanan. Yang pertama, zat gizi yang sangat diperlukan oleh balita. Balita memerlukan zat gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal untuk mereka. Jadi di dalam zat-zat gizi yang diperlukan balita, di sini ada protein, karbohidrat, dan juga vitamin serta lemak. Nah, protein di sini adalah diperoleh dari tempe, diperoleh dari susu, dari telur. Nah, telur juga ini penting untuk pembentukan jaringan tubuh pada anak-anak balita. Kemudian di karbohidrat diperoleh dari beras dan ubi. Karena beras dan ubi ini adalah sumber yang utama. Kemudian ada juga vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini didapat dari sayur-sayuran seperti brokoli, kemudian wortel, ada kangkung, kemudian juga ada buah-buahan yang penting untuk meningkatkan sistem imun dan juga kesehatan untuk tulang pada balita. Kemudian ada juga lemak. Nah, di sini lemaknya ini minyak yang tersedia juga berkontribusi dalam memberikan energi yang mendukung fungsi otak untuk anak. Pertanyaan yang kedua terkait zat makanan yang utama diperlukan untuk orang yang bekerja. Orang-orang yang bekerja memerlukan makan makanan yang memberikan energi dan juga membantu daya tahan tubuh. Jadi di sini zat-zat yang diperlukan seperti proteinnya di sini yaitu untuk meregenerasi sel, di mana orang-orang yang bekerja ini bisa dapat meregenerasi selnya itu dengan mengkonsumsi misalkan tempe, kemudian ada juga telur, kemudian juga ada tahu atau susu. Yang karbohidrat, nah karbohidrat di sini adalah sumber energi utama, terutama beras dan jagung untuk orang-orang yang bekerja. Kemudian ada juga vitamin. Nah, vitamin yang diperlukan untuk apa? Di sini untuk menjaga stamina seperti sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, stamina yang bisa terjaga dengan baik. Kemudian yang terakhir adanya
lemak. Nah, lemak di sini juga diperlukan untuk orang-orang yang bekerja. Dari sini minyak untuk, misalkan memasak seperti bahan tambahan atau energi tambahan, sebagai pendukung saja, seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga, zat makanan yang sangat diperlukan pada usia lanjut. Zat makanan yang diperlukan usia lanjut itu ada 4 ya. Karena pada usia lanjut ini, zat makanan yang diperlukan untuk memelihara kesehatan dan menjaga penyakit. Jadi zat-zat seperti kalsium, kemudian serat, protein, vitamin, itulah yang dibutuhkan untuk orang-orang yang usia lanjut. Kalsium terpenuhi bisa dari susu, karena untuk menjaga kepadatan tulang-tulang dari orang yang sudah usia lanjut. Kemudian serat, nah serat di sini dari tempe, kemudian tahu, kemudian sayur, buah-buahan. Di sini untuk menjaga pencernaan para orang tua atau usia-usia lanjut. Kemudian ada juga protein. Nah, di mana protein ini dari tempe dan telur untuk mempertahankan massa otot gitu. Jadi selain vitamin D ada juga antioksidan yang diperlukan untuk usia lanjut seperti dari brokoli, kemudian ada juga wortel atau buah-buahan yang di mana tuh fungsinya adalah menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, seperti itu. Itu jawaban saya untuk menjawab 3 pertanyaan dalam praktikum ini. Dari praktikum mengenai jenis dan gizi bahan makanan, dapat disimpulkan bahwa setiap bahan makanan memiliki kandungan zat gizi utama yang berbeda-beda, yang dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, dan juga ada lemak. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama. Karbohidrat ditemukan pada nasi, kentang, ubi, dan juga jagung. Kemudian ada protein. Protein berperan dalam membentuk perbaikan untuk jaringan tubuh manusia. Sumber protein antara lain ada telur, kemudian daging, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Kemudian ada vitamin. Vitamin mendukung fungsi tubuh kita seperti imunitas atau metabolisme tubuh kita. Ada vitamin C, B kompleks, kemudian vitamin A, vitamin D, dan vitamin E. Di sini, di dalam vitamin C dan juga B kompleks terdapat sayur-sayuran yang sudah disampaikan seperti bayam, kangkung, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga vitamin yang larut lemak. Di sini mengandung vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Seperti telur, kemudian minyak ikan, kemudian produk susu, itu termasuk ke dalam vitamin larut lemak. Nah, selanjutnya adalah lemak. Lemak menyediakan energi cadangan dan membantu penyerapan vitamin larut lemak. Di lemak terdapat jenis minyak, kemudian mentega, kemudian ada juga tadi bisa kita lihat ada di kemiri, kemudian di santan. Itu adalah pengelompokan yang ada pada lemak. Kelompok ini membantu memahami manfaat setiap zat gizi sehingga pola makan yang seimbang dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Praktikum ini juga menekankan pentingnya memilih makanan yang bervariasi agar semua kebutuhan zat pada tubuh manusia yang diperlukan dapat terpenuhi. Itulah hasil dari praktikum saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.